Seri manga shonen asal Jepang, Jujutsu Kaisen, menjadi manga yang populer dan menarik untuk disimak. Konsep cerita yang luar biasa menarik pasti membuat penggemar serial Jepang tak akan kecewa. Sebelum kita mulai, kita mohon maaf kalau ada yang salah pada ringkasan kali ini. Semisal ada yang salah, langsung tulis saja di kolom komentar. Tanpa basa-basi, langsung saja kita menuju ringkasan ceritanya. Pemeran utama dari Jujutsu Kaisen adalah Yuji Itadori. Tapi pada Jujutsu Kaisen kali ini, dimulai dari sosok orang lain yang tak lain adalah Yuta Okkotsu, yang merupakan kerabat dari seorang penyihir terkenal bernama Sugawara. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan secara mendalam mengenai prequel dari Jujutsu Kaisen, yakni Jujutsu Kaisen Zero. Cerita kali ini, kita mulai dari pertemuan dengan seorang bocah lelaki berusia 16 tahun bernama Yuta Okkotsu, yang duduk di ruang eksekusi dengan Gojo Satoru dan para petinggi yang berdebat tentang Yuta karena ketakutan akan kutukan misteriusnya. Tetapi akhirnya Gojo berhasil meyakinkan mereka dan membiarkan Yuta hidup melalui perlindungannya dan mendaftarkannya di SMA Jujutsu. Pada tahap ini, kemudian kita pindah ke kilas balik masa lalu di mana beberapa siswa membuli Yuta. Yuta lalu berpikir, kamu tidak mampu menghentikannya. Tetapi, ketika para pengganggu semakin dekat, Yuta pun berteriak, "Menjauh, Rika!" Lalu tiba-tiba muncul tangan kutukan entah dari mana. Kemudian mencekik salah satu pengganggu di lehernya. Dan melalui laporan terungkap bahwa keempat siswa yang membuli Yuta mengalami kematian. Yuta yang saat itu duduk di dinding ketakutan dan trauma. Ia mengatakan, "Aku minta maaf." Beberapa kali seperti itu, dan menganggap semua adalah salahnya. Sedangkan loker di sebelah Yuta berderit dan pelan-pelan terbuka. Kita pun melihat genangan darah di lantai dan semua pembuli yang dijejalkan ke dalam loker. Setelah itu terjadi, cerita berlanjut di mana Gojo telah mendaftarkan Yuta ke SMA Jujutsu. Kita melihat Panda, Inumaki, dan Maki berbicara satu sama lain tentang siswa pindahan baru dan bagaimana Yuta telah menjejalkan 4 teman sekelasnya ke loker. Mereka berbincang-bincang jika anak ini sombong, mereka akan memberinya pelajaran. Kembali ke ruang eksekusi, di mana Gojo dan Yuta sedang berbincang. Gojo kemudian mengambil pisau yang sudah bengkok dan bertanya kepada Yuta, "Apa ini?" Yuta pun menjawab bahwa dia ingin bunuh diri, tetapi Rika selalu menghentikannya. Gojo pun berkata bahwa hari ini adalah hari pertama Yuta di SMA Jujutsu. Yuta menjawab bahwa dia tidak akan pergi karena tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Tetapi Gojo mengatakan pada Yuta bahwa jika dia hidup seperti ini, dia akan kesepian. Kutukan yang melekat padanya memiliki kemampuan untuk membantu orang. Tetapi itu semua tergantung pada Yuta, apakah dia mampu mengendalikan kekuatannya atau tidak. Dia memberitahu Yuta untuk belajar dan mengendalikan kekuatan ini. Begitu dia mencapai titik itu, ia dapat memutuskan apakah dia ingin membuang semuanya. Dari sini cerita berlanjut pada tibanya Yuta di ruang kelas, di mana Gojo mengenalkan Yuta kepada siswa SMA Jujutsu. Setelah Yuta memasuki ruangan, siswa di kelas terkejut seperti merasakan kutukan jahat di dalam diri Yuta. Yuta mulai memperkenalkan dirinya kepada para siswa, tetapi Maki secara tiba-tiba langsung memojokkan Yuta ke dinding dengan tombaknya. Yuta dengan gugup bertanya-tanya apakah ini adalah tes. Maki kemudian memotongnya dan menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah tempat untuk belajar tentang kutukan, bukan tempat untuk orang-orang yang dikutuk. Gojo kemudian turun tangan dalam percakapan. Ia lalu menjelaskan tentang pengguna kutukan dan apa sebenarnya SMA Jujutsu. Siswa lain bertanya-tanya, mengapa Gojo tidak memberitahu Yuta tentang hal sepenting itu. Yuta sendiri juga bertanya-tanya, mengapa Gojo tidak mengatakannya dari tadi. Gojo tiba-tiba berkata, kalian harus cepat-cepat pergi dari Yuta." Tiba-tiba dari belakang tangan Rika meraih dan mengambil senjata yang Maki gunakan untuk menyerang Yuta. Rika menggerakkan tangannya ke arah siswa kelas 1 dan Yuta berteriak, "Rika!" Kisah berlanjut ke masa lalu Yuta. Kita melihat Yuta yang lebih muda, gadis muda yang mengucapkan selamat ulang tahun sambil menyerahkan kepadanya hadiah. Yuta berkata,
aku boleh membukanya?" Kemudian gadis itu mengatakan, "Boleh." Yuta kemudian membuka hadiah itu dan menemukan sebuah cincin di dalamnya. Dia bertanya kepada gadis itu mengapa dia memberinya cincin. Gadis itu membalas mengatakan itu adalah cincin pertunangan, maka Yuta pun kebingungan. Gadis itu mengatakan kepada Yuta bahwa itu berarti adalah janji. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menikah. Masih dalam kilas balik, kita beralih ke adegan di mana sebuah mobil dengan darah di rodanya berhenti di depan Yuta. Terdapat adegan tubuh seorang gadis dengan kepala hancur dan garis darah mengikuti jalan mobil itu. Tertegun, Yuta mengatakan, "Rika." Tiba-tiba, Yuta mendengar seseorang memanggil namanya dari tanah. Ketika Yuta melihat ke bawah, dia menemukan kutukan yang muncul dari tubuh Rika, meraih kakinya, lalu mengatakan kepadanya bahwa ketika mereka dewasa, mereka akan menikah. Kembali di masa sekarang, tampaknya Yuta berhasil membuat Rika mundur. Gojo memberitahu siswa kelas 1 tentang latar belakang Yuta dan bagaimana dia dikutuk. Yuta lalu diperkenalkan ke siswa kelas 1. Yuta kini secara resmi untuk pertama kalinya bertemu Maki Zenin yang spesialis pengguna alat kutukan. Juga ada Inumaki yang merupakan spesialis pengguna kata-kata kutukan. Dan yang terakhir, Panda yang memperkenalkan dirinya sebagai Panda. Kemudian Gojo mengatakan bahwa Yuta secara resmi adalah siswa kelas 1 dan latihan akan dimulai. Gojo menentukan Inumaki dan Panda berpasangan, sedangkan Maki berpasangan dengan Yuta. Yuta mengatakan kepada Maki bahwa dia menantikan untuk bekerja dengannya. Maki tiba-tiba menjawab dengan mengatakan, "Kamu dibully kan?" Lalu Maki juga bertanya-tanya apakah itu karena kutukannya. Fakta bahwa Yuta bertindak seperti orang baik, Maki merasa semua adalah palsu. Kemudian Panda menyalanya. Ia memberitahu Maki untuk berhenti menekan Yuta. Memberitahu Yuta bahwa Maki kadang-kadang bisa keras. Yuta menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Mereka kemudian pergi dan tiba di sebuah sekolah dasar di mana kita bisa melihat Maki, Yuta, dan Gojo. Yuta bertanya, "Di mana kita?" Gojo lalu menjawab bahwa mereka berada di sekolah dasar di mana beberapa anak hilang, sedangkan 2 telah diserang oleh roh terkutuk. Maki memberitahu Yuta tempat yang ramai, dengan berbagai kenangan seperti sekolah dan rumah sakit cenderung menghasilkan kutukan dan menjelaskan kepadanya bagaimana kutukan itu muncul. Gojo kemudian memasang barir, lalu memberitahu mereka untuk menyelesaikan masalah kutukan. Sambil meninggalkan barir, Gojo mengatakan, "Jangan mati" kepada Yuta. Setelah mendengar itu, Yuta mulai panik. Maka Maki memberitahu Yuta untuk memperhatikan dan tetap fokus. Yuta kemudian melihat 3 kutukan di depannya. Setelah melihat kutukan itu, Yuta pun panik. Maki mengatakan kepadanya untuk diam, karena ini akan menjadi pelajaran pertamanya. Maki pun langsung membunuh kutukan dalam 1 pukulan. Dia mengatakan jika kutukan itu berkerumun, berarti mereka lemah. Hal yang sama berlaku juga untuk manusia. Setelah itu mereka masuk menuju ke dalam sekolah. Yuta yang takut karena kutukan bertanya kepada Maki apakah dia tidak takut dengan kutukan. Sedangkan Maki sedang tengah berpikir pada kenapa tidak ada kutukan yang menyerangnya. Maki kemudian bertanya kepada Yuta tentang peringkat pengguna kutukan apa Yuta. Yuta pun kebingungan ketika dia tidak tahu apa yang dibicarakan Maki. Maki kemudian menjelaskan kepadanya bahwa penyihir Jujutsu diberi peringkat berdasarkan nilai. Yuta pun menjawab bahwa dia tidak tahu karena dia baru saja masuk ke sekolah Jujutsu. Maki mengatakan kepada Yuta untuk menunjukkan kartu ID, dan Maki pun merebutnya dari tangan Yuta sebelum melihat kartu Yuta. Maki menebak pengguna memiliki sedikit atau bahkan tidak punya pengalaman, sehingga dia harus menjadi kelas 4. Tetapi kemudian dia melihat kartu ID Yuta.
Ia benar-benar terkejut setelah melihat bahwa Yuta adalah penyihir hebat yang masuk kelas spesial. Maki mulai memikirkan hal ini gila karena kelas spesial berarti lebih hebat darinya. Saat itu Yuta tiba-tiba berteriak mengatakan, "Zenin di belakangmu!" Kutukan besar dan kuat tiba-tiba menyerang mereka. Kemudian mereka terlempar ke langit. Ketika Maki menyerang kutukan, tombaknya terlempar jatuh dari tangannya. Yuta jatuh ke mulut kutukan, membuat mereka terperangkap di dalam kutukan. Yuta yang tidak sadar setelah jatuh, ketika bangun dia melihat Maki marah dan mengatakan bahwa dia menjatuhkan senjata kutukannya, meminta kutukan untuk mengeluarkannya. Yuta bingung bertanya padanya di mana mereka berada. Maki menjawab bahwa mereka berada di dalam perut roh terkutuk. Setelah mendengar itu, Yuta mulai panik. Maki kemudian bertanya kepada Yuta, kenapa kutukan Yuta tidak melindungi Yuta sama sekali? Yuta menjawab dengan mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu kapan Rika akan keluar. Yuta bertanya kepada Maki apa yang akan mereka lakukan sekarang. Mika menjawab begitu barir dinonaktifkan akan ada yang menolong mereka. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang meminta bantuan. Ketika mereka melihat ke arah suara datang, mereka melihat dua anak. Salah satu dari mereka pingsan, dan satu yang lain berkata kepada Maki dan Yuta untuk membantunya, karena temannya akan mati. Setelah melihat mereka, Yuta berpikir bahwa ini adalah anak-anak yang dibicarakan oleh Gojo. Maki mengatakan bahwa ini tidak bagus, dan memberitahu Yuta untuk melihat kedua anak itu yang sudah dikutuk. Hanya masalah waktu sebelum mereka mati. Yuta mulai bertanya-tanya, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Lalu Maki menjawab bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa, karena mereka hanya akan menunggu untuk diselamatkan. Maki mengatakan tidak. Semua orang memiliki ketahanan terhadap kutukan seperti yang Yuta miliki. Maki kemudian jatuh ke tanah. Yuta berjalan ke arahnya dan terkejut melihat luka di kakinya. Yuta bingung. Dia bertanya-tanya apa penyebab luka Maki. Kemudian anak-anak juga mulai panik, bertanya kepada Yuta apakah Maki akan mati. Maki tiba-tiba mendapatkan sedikit kesadaran dan meraih kerah Yuta. Ia mengatakan kepada Yuta mengapa Yuta datang ke SMA Jujutsu, dan untuk melakukan apa yang Yuta harapkan. Dan Yuta pun menjawab bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Yuta juga mengatakan bahwa dia ingin melarikan diri dengan menghilang. Tetapi Gojo mengatakan bahwa dia akan kesepian. Yuta kemudian mengatakan bahwa dia ingin bersama orang-orang. Dia ingin diandalkan dan mengatakan bahwa dia ingin percaya bahwa tidak apa-apa untuk tetap hidup. Setelah mendengar itu, Maki mengatakan kepada Yuta segera memurnikan sekolah dasar ini dan menyelamatkan mereka. Maki kemudian jatuh pingsan lagi. Setelah mendengar dorongan Maki, Yuta mengambil cincin dari Rika, lalu meletakkan di jarinya, kemudian memanggil nama Rika. Lalu Rika pun menjawab, "Ya." Dia kemudian meminta Rika untuk meminjamkan kekuatannya. Tiba-tiba darah menyembul dari mulut kutukan dan muncul kutukan yang besar dan kuat, merobek wajah kutukan yang menelan Maki dan Yuta. Seketika itu juga kutukan Rika mengalahkan kutukan yang menelan Maki dan Yuta. Sedangkan di saat itu Gojo bersandar pada mobil dan dia mengatakan, "Jadi seperti ini kekuatan dari kutukan kelas spesial, kekuatan penuh Orimoto Rika." Dan Gojo juga bercanda bahwa wanita benar-benar menakutkan. Sementara Yuta berlari membawa Maki, lalu kedua anak laki-laki ke arah Gojo, Rika pun menghajar kutukan yang tadi menelan Maki dan Yuta. Ketika Yuta semakin dekat ke pintu keluar sekolah, dia mulai gemetar karena terlalu berat baginya untuk membawa Maki dan kedua anak itu. Ketika Yuta hampir jatuh, kemudian dia mendengar suara Rika.
Bukankah kamu memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk perubahan? Dan juga memberitahu bahwa Yuta bisa melakukannya. Dan setelah mendengar itu, Yuta akhirnya berhasil sampai ke gerbang. Yuta pun jatuh di sana. Kemudian ditemukan oleh Gojo yang sedang berdiri mengatakan selamat datang kembali. Di dalam rumah sakit, Gojo mengatakan kepada Yuta bahwa anak-anak dan Maki akan baik-baik saja. Gojo mengatakan kepada Yuta bahwa dia tidak terlihat terlalu lega, dan Yuta mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memanggil Rika. Dan dia ingat sesuatu yang dia katakan di dalam masa lalu ketika mereka masih anak-anak. Dia ingat Rika mengatakan bahwa itu adalah janji bahwa ketika Yuta dan Rika tumbuh dewasa, mereka akan menikah. Yang dijawab oleh Yuta mengatakan bahwa itu berarti Yuta dan Rika akan bersama selamanya. Yuta menjelaskan bahwa mungkin Rika bukan orang yang mengutuknya, melainkan dia yang mengutuk Rika. Gojo mengatakan kepada Yuta bahwa dia selalu percaya bahwa cinta adalah kutukan yang paling membelit dari semua kutukan. Yuta pun berkata bahwa dia akan melepaskan kutukan dari Rika di SMA Jujutsu.